سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam majlis yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di antara akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diperintahkan oleh beliau dalam salah satu riwayat hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka di antara akhlak yang terpuji tersebut yaitu kita merahmati, kasih sayang kepada saudara-saudara kita sesama muslim, khususnya mereka yang tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh ba'dus salaf, qala ba'dus salaf, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala'i washkurullaha 'alal 'afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan, manusia itu ada yang diuji, ada yang diselamatkan dari ujian. Keadaannya dua macam tersebut, mubtala wa mu'afa. Walaupun yang namanya ujian itu dengan berbagai bentuk atau macamnya pasti menimpa kita semua. Namun ketika posisi kita dalam keadaan mu'afa, kita diselamatkan oleh Allah dari ujian, gampang-gampangane lancar sedanten, boten enten masalah, awak sehat walafiat, keluarga sehat walafiat, rizki lancar, itu berarti kan mu'afa di saat itu. Maka ketika kita seperti itu, kemudian kita melihat atau mengetahui atau mendengar ada orang lain yang tertimpa bala, mungkin diparingi penyakit misalnya,
maka bagaimana tugas kita? Farhamu ahlal bala, rahmatilah orang yang mendapatkan bala tersebut, mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang baik, nggih melok susah, niku sifate tiyang mukmin. Ojo mireng tiang angsal balak kok malah bunga. Orang yang seperti itu, satu, itu cirinya hatinya ada dengki kepada orang tersebut. Ono tonggone oleh balak kok seneng, koncone oleh balak kok seneng, berarti hati dia terjangkit penyakit al-hiqdu, dengki. Utawa lek mboten dengki, al-hasadu, hasud. Sehingga ketika orang yang dihasuti ini dapat musibah, celaka, sial, bunga. Kemudian yang dikhawatirkan keadaannya berbalik, para hadirin. Orang tersebut disembuhkan dari penyakit, kalau mungkin bala itu berupa penyakit, panjenengan sing bunga sing dikei penyakit tersebut oleh Allah Ta'ala. Niku bahaya nih, makanya kudu hati-hati. Dan itu disebutkan dalam riwayat hadis, termasuk dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah teng Ihya. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la tudhiris syamatata li akhika fayu'afihillahu wa yabtalika. Niki pesene Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki kepada kita semua, jangan kamu menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa orang lain, atas penderitaan orang lain. Masih musuni jenengan, misalnya panjenengan tahu digawe mangkel, tahu digawe loro ati, misalnya ojo sampai bunga. Soalnya kadang-kadang sing kata lak kaya ngoten nah. Lek wis ana sing dimusuh niku, waduh, oleh balak, rasa nawon kuapok. Niku mboten didik kaya ngoten niku. Kadang-kadang dudu ngono tok, ngomong kualat aku. Sopo kon kualat kon? Lah itu jangan sampai, karena dikhawatirkan terbalik keadaannya. Dia diselamatkan oleh Allah dari balaknya, musibah tadi diangkat, boleh penyakit diparingi waras sekaligus di Allah. Sing guyu-guyu niku sing bunga sing diparingi penyakit ganti. Lho niki sing dawuh sanes kula niki. Niki sing dawuh sinten niki? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula cuma nyampe notok. Jadi akhlak yang terpuji itu rahmat kepada saudara kita mukmin muslim, lebih-lebih saudara-saudara kita yang tertimpa bala, ahlil bala. Kita rahmati mereka, kita kasihani mereka, minimal dengan doa dongakno lek loro penyakit diangkat kali Gusti Allah nggih. Lek enggak ada masalah ini cepet diselesaikan kali Gusti Allah. Dan itu kadang-kadang mohon maaf jarang kita lakukan, bahkan mungkin bukan cuma jarang, selama ini mungkin tidak pernah kita lakukan. Dongakno tok ae ndak kadang-kadang. Paling isone yang ngomong saakeni rek, saakeni ngono tok. Lah iso aja ngono tok, sampean dongaaken. Itu minimal cara kita merahmati mereka. Dek iso bantu sak duwike alhamdulillah nggih, sampean dongakno waras, sampean sambangi, sampean kei dhuwit, sampean berobatno, oh masyaallah niku lebih hebat malih lek kaya ngoten niku.
Kemudian kita yang dalam keadaan mu'afa, mboten diparingi ujian kali Gusti Allah, dislametaken saking balak. Maka apa tugas kita ketika kita dalam kenikmatan? Washkurullaha 'alal 'afiyah. Syukur kepada Allah ketika kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, syukur wingi kula pun jelasaken. Nggih, syukur niku lek bil lisan nggih ngucap alhamdulillah wasyukru lil, muji dumateng Gusti Allah. Nggih niku sae, niku dianjuraken, niku sunnah. Termasuk juga buat selametan, kadang-kadang lek duwe anak nggih tasyakuran. Mangkane enten walimatul aqiqah, enten walimatus safar. Niku termasuk bentuk syukur. Kemudian juga sujud syukur, niku sunnah sedanten. Tapi hakikatus syukri yang kemarin saya terangkan apa? Sarful abd jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqat min ajlih. Hamba menggunakan segala bentuk nikmat Allah yang diberikan kepadanya sesuai tujuan diciptakannya. Kula jenengan diciptakan kali Gusti Allah untuk beribadah kepada Allah. Walaupun Allah enggak butuh dengan ibadah kita, panjenengan sebab sak dunya niki ndak ono sing ibadah maksiat kabeh kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, keagungan Allah, mboten merugikan Allah. Kita yang perlu untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apapun bentuk nikmatnya Allah, ketika kita gunakan untuk beramal soleh dan beribadah, baru dikatakan kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Dan itu yang bisa melanggengkan nikmat para hadirin. Lek jenengan kepingin nikmat niku langgeng gini ku pun resepe. Untuk berbuat baik, untuk ibadah, untuk beramal soleh, insya Allah langgeng. Krono sing saged nyebabaken nikmat niku dicabut kali Gusti Allah. Pemberi nikmat itu siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hakikatnya nggak ada nikmat yang sampai kepada kita semuanya ini kecuali dari Allah. Lek ono menungso niku perantara tok. Menungso niku cuma wasilah. Hakikatnya semuanya yang ngatur Allah, yang ngasih Allah, yang memberi kepada kita Allah. Maka kapanpun juga Allah bisa mencabut dari kita. Lho saged dicabut niku sewaktu-waktu para hadirin. Nah, sing kata nyebabaken nikmat niku dicabut kali Gusti Allah napa? Maksiat. Masih alhamdulillah nih ping 100, tapi lek nikmati digawe maksiat bukan tidak mungkin dalam waktu yang singkat nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Disalahgunakan nikmatnya. Oleh karena itu dalam syair disebutkan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Kalau kamu dalam kenikmatan, jagalah kenikmatan tersebut. Gimana menjaga kenikmatan tersebut? Ya jauhkan dari perbuatan dosa, jauhkan dari perbuatan maksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Karena maksiat-maksiat tersebutlah yang bisa menyebabkan nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek panjenengan damel taat dumateng Gusti Allah,
bukan tidak mungkin, langgeng para hadirin. Kula nate cerita enten setunggal namine Abu Thayyib At-Tabari, seorang ulama. Umure niku pun 100 loro. Tapi tetep kaya arek enom. Kan boten umum niki, lek cara akal ya gak masuk akal kaya. Umurnya 102 mripate tasik terang. Boten sami kali kula niki, krana kata ketheke niki. Mangkane pun 40 titik wis gak sepiro terang, lek gak kacamataan ndak ketok. Tapi nggih padha panjenengan nggih kathah sing kaya ngoten niku. Niki 100 loro mripate sik terang, kupinge pendengarannya masih kuat. Untune sik komplit. Kaki juga masih kuat. Lek kula jenengan sepunten lek 40 mendukur iki lek jagongan pembahasane bab obat tok wis dawuhne Rahman. Sing 40 mendukur lek jagongan tak bab obat ta. Sing asam urat, sing kolesterol, macam-macam musyawarah obat tok isine jamu ambil obat. Lho niki sampai 100 loro kaya arek enom. Sik ngajar sian, sik ngajar. Sampai heran semua yang menyaksikan beliau ini. Ditanya, kaifa yumatti'ukallahu bijami'i a'dha'ika ila hadassin, bagaimana Allah berikan kenikmatan kepadamu dengan semua anggota badanmu sampai usia seperti ini. Gampang-gampang ini pertanyaan ini ku jamune nopo. Lek wong saniki lak bingung jamu tok, pikir jamune opo, vitamine opo. Apa jawaban beliau? Kaifa la yumatti'anillahu biha wa ana ma asaitu biha wa ana ma asaituhu biha qat. Bagaimana Allah tidak berikan kenikmatan-kenikmatan ini kepadaku semuanya, sedangkan anggota badanku ini semuanya tidak pernah aku gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha pancene mripate niku sing ditingali mboten nate ningali sing haram. Kupinge mboten nate mireng sing haram. Makanannya juga makanannya jernih, enggak ada kecampuran subhat haram. Bicaranya juga enggak pernah bicara yang tidak baik para hadirin. Pokoknya anggota badannya semuanya digunakan untuk beramal soleh, untuk berbuat taat. Akhirnya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuktikan sudah kalau anggota badan ini digunakan maksiat. Gak ngenteni sepuh, si enom ini wis rusak kabeh bisa. Lumputan tidak mungkin, dan itu banyak terjadi, mohon maaf ya, kita nggak suudzon. Kadang-kadang usianya masih sangat muda, kadang-kadang sepunten niki bengine niku sik iso ndelok, sik iso ningali, tangi turu pun mboten ketinggal. Bengi sik iso ndelok mripate niku sik terang. Turu tangi turu ndak ketok apa-apa wisan peteng. Oleh karena itu mari kenikmatan-kenikmatan ini semuanya para hadirin lek kepingin langgeng monggo didamel kesaenan, didamel amal soleh, didamel ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah besok hari Rebu, besok lusa niku Rebu pungkasan. Nggih, Rebu akhir bulan Rebu akhir bulan Safar. Nah, Rebu akhir bulan Safar ini para hadirin disebutkan yanzilu fi akhiri arbi'a min Safar bala'un 'azimun. Turun di hari Rebu terakhir bulan Safar balak yang besar.
Bahkan disebutkan sebagian riwayat wa annal bala alladzi yufarraqu fi sa'iris sana kulluhu yanzilu fi dzalikal yaum. Bahkan balak-balak yang Allah turunkan sepanjang tahun yang dibagi-bagi, yang diturunkan sepanjang tahun dibagi-bagi, tiap hari ada balak yang diturunkan, niku lek pun Rebu pungkasan dirompel kali Gusti Allah. Dadi mudune niku bareng. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk di Rebu akhir bulan Safar kita banyak berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya diselamatkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dianjurkan lek kepingin aman nggih saking balak tersebut, panjenengan dinten Rebu pungkasan maos Yasin, tepak tutuk salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi 313. Paham nggih? Tutuk salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi 313. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina. Nggih, sak mantune 313 niku dilanjut Yasini sampai tutup, terus maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Maos niku kemudian baca doa Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Niki lek saged diamalaken hari Rabu akhir Safar. Jadi maos Yasin sampai salamun qaulamir rabbir rahim diulangi 313, ditutupno sampai akhir Yasine maca sholawat niku wau ditambahi donga Allahumma shrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga sebagian menganjurkan juga nulis, nulis teng kertas utawa nulis teng piring, teng mangkok, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sebagian ulama para masyayikh juga menganjurkan ya, tulisan ini dikasih air, kemudian juga airnya bisa diminumkan kepada keluarga, anak-anak kecil, perempuan yang ada di rumah kita. Harapannya mudah-mudahan dengan itu juga mereka semuanya dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bala. Kemudian juga ada sebagian anjuran dari ulama sholat 4 rakaat. Cuma lek sakit nggih diniati sholat sunnah nafil mutlak. Bukan sholat yang tertentu khusus. Sholat nafil mutlak niku lak bebas ya. Nah, sampean sholat 4 rakaat. Cuma kalau nafil mutlak ojo mantune sholat subuh, karena setelah sholat subuh nggak boleh kita melakukan sholat nafil mutlak. Juga jangan setelahnya sholat asar. Juga jangan pas terbit matahari ya, karena itu termasuk waktu yang diharamkan sholat nafil mutlak. Dan juga jangan di waktu istiwa, tepak matahari di tengah-tengah langit, jangan di waktu istiwa. Kemudian jangan juga surub
tepake matahari menguning, isfiraru syams sore sampai maghrib. Hindari 5 waktu tersebut. Nah, niki sampean lampahi nggih mungkin jam 09.00, jam 8, waktune duha, tapi sampean niati nafil mutlak, petang rakaat nggih dinten Rebu pungkasan, setelahnya Fatihah baca inna a'tainakal kautsar 17 kali, kul huwallahu ahad al-ikhlas 5 kali, kemudian kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Setelahnya salam donga ya, mohon dijaga dan dilindungi dari bala. Nggih, petang rakaat sing sae lek awan niku nglampahine nggih langsung dirompel petang rakaat langsung 1 kali salam. Tiap rakaatnya baca apa tadi? Fatihah, inna a'thaina pitulas, al-ikhlas 5, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Ini beberapa amalan di Rebu akhir bulan Safar atau yang kita kenal dengan Rebu pungkasan. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian ini ada minta barokah Fatihah untuk yang sakit Bapak Priyanto, kemudian saudara Ridho dan saudara Rafiq, annallaha yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamalas sihhah wal afiyah adh-dhahirah wa jami'i amradina wa amradil muslimin wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana i'taraf wa annana asraf ala al-asrafna wa tub alaina tawsil kulla khawfa wasbur lana al-awrati wa amini rahmati wa ufir walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwan وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أصحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه أتى الخلق وآله وصحبه تتخصص والحمد لله في البدء والتناهي وبالآلاء الإلهي وجدنا بالنوى